dalam nuansa perayaan yang sangat-sangat besar. Nah, semua urusan itu jadi gampang banget. Kalau kalian punya utang di hari itu, tiba-tiba ada aja solusinya. Kayak dalam nuansa yang sangat-sangat bagus. Dan tiba-tiba kerjaan itu hasilnya lebih banyak. Nah, itu. Nah, sekarang bayangkan nuansa perayaan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nggak waktu Natal doang. Nggak waktu Idul Fitri doang. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, siang Mas Riko. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya Mas. Apakah bedanya Vale orgasm dengan peripheral eyes? Apakah ada perbedaannya, satu lebih hebat di mana, satu lebih bagus di mana, satu lebih berdampak pada kehidupan orang di mana? Mungkin Mas Riko bisa jelasin. Oke, mungkin lebih tepatnya bersejiwa sama letting in. Oh iya. Intimasi spektrum sama letting in. Oke, jadi iya. Letting in itu sebaiknya kalau pemula kan agak susah. Iya. Tapi kalau dia intermediate atau medium, dia sudah belajar tentang spiritual, dia belajar tentang penyaksian, itu mudah. Susahnya di mana Om di letting in? Misal tak bilang gini, ya dirasakan aja emosinya. Oh ya, itu banyak kan orang agak-agak iya. Bingung kan orang kan kadang kan. Kecuali kalau dia udah belajar beberapa kali, belajar spiritual, udah sering, itu mudah. Oh ternyata gini, dibiarkan aja, disadari. Ketika kita biarkan, kita kan nggak terlibat dengan dinamika pikiran dan emosi. Selesai urusan. Tapi kalau bersejiwa, itu cocok kalau kalian pemula. Oke, jadi kalau kalian pemula, kalian nggak tahu apa-apa tentang spiritual, itu bersejiwa sangat cocok. Karena apa? Karena setiap manusia itu tercipta dari seks. Dan semua manusia pasti menyukai seks. Jadi kalau biologis kalian itu terbaiki, intinya dia terjun ke dalam dimensi yang lebih dalam, spiritualnya juga akan mengikuti. Jadi lebih gampang. Jadi lebih gampang, lebih mudah bagi kalian yang memang tidak terjun terlalu dalam ke area spiritual. Jadi disarankan bersejiwa. Begitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan letting in ya. Tujuannya dari pelatihan letting in itu kan untuk membiasakan seseorang peripheral, terbuka, peripheral, open focus seperti itu. Betul begitu? Betul. Ya. Tujuannya itu nanti apakah ada trik-trik supaya selain Mas Riko menyarankan menggunakan alarm, adakah trik lainnya Mas? Atau adakah disiplin lain seperti itu? Kalau aku dulu ya peripheral pakai alarm. Pakai alarm. Aku. Sekarang misalnya nanti setelah itu orang sudah nggak pakai alarm lagi, tiba-tiba dia sudah peripheral terus, apakah bagaimana? Tergantung pilihan atau bagaimana? Intinya gini, peripheral itu kan kondisi alami kita. Betul. Ketika kita kecil, kita terbuka total. Iya. Jadi ketika kita pakai alarm itu bukan dalam artian kita berusaha peripheral. Pakai alarm itu dalam artian kita agar ingat, oh kondisi alami aku seperti ini. Jadi ketika alarmnya sudah 1 bulan, biasanya udah nggak perlu lagi. Kita sudah dalam kondisi alaminya. Setidaknya dalam 24 jam, kita 20 jam open. 4 jamnya mungkin kita lupa. Kita mungkin larut ke dalam aktivitas fisik, dalam dinamika emosi, pikiran, dan lain-lain. Nah, ketika kita peripheral, open focus, kita kan berada dalam nuansa perayaan. Iya. Nah, nuansa perayaan ini kan kayak vibrasi paling tinggi kan, istilahnya kan. Kayak kita berada dalam, kalau mungkin kalian muslim, kalian mungkin berada dalam nuansa Idul Fitri tiap hari. Sekarang kalau orang Idul Fitri, itu kan enak kan rasanya kan. Kayak nuansa perayaan dan tiba-tiba urusan apapun itu jadi lancar, bener nggak? Iya. Kalau kita mungkin non-muslim, Kristen, mungkin itu nuansa Natal. Iya, betul. Nah, kalau sampai jeli, waktu Natal itu semua urusan itu jadi gampang. Iya. Hari Natal. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kalian mungkin Buddha, mungkin Waisak ya? Buddha itu. Iya. Nah, kalau kalian Buddha mungkin Waisak. Di hari Waisak itu perayaannya kalian sedang dalam nuansa perayaan yang sangat-sangat besar. Nah, semua urusan itu jadi gampang banget. Kalau kalian punya utang di hari itu, tiba-tiba ada aja solusinya. Kayak dalam nuansa yang sangat-sangat bagus. Dan tiba-tiba kerjaan itu hasilnya lebih banyak. Nah, itu. Nah, sekarang bayangkan nuansa perayaan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nggak waktu Natal doang. Nggak waktu Idul Fitri doang. Kira-kira apa yang terjadi?
keberuntungan, kesenangan, kemudahan, hidup yang penuh perkenanan. Mungkin seperti itu ya, Mas? Mungkin seperti itu. Intinya ya, hidup kita itu kayak naturalnya penuh keajaiban, sehingga keajaiban tidak lagi dianggap keajaiban. Oke. Baik, terima kasih Mas Riko ya. Sama. Mas Riko, pertanyaan berikutnya. Mas Riko beberapa kali dan di video itu sering menyebutkan letak kesadaran itu ada di luar tubuh kita. Betul begitu, Mas ya? Lebih tepatnya itu tubuh kita ada di dalam kesadaran. Tubuh kita ada di dalam kesadaran. Berarti kesadaran ada di luarnya tubuh begitu? Atau salah, bagaimana? Kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Oke. Kalau kita mengasumsikan kesadaran ada di luar tubuh, berarti tubuh bukan dalam wilayah kesadaran. Oh, oke. Nah, jadi kesadaran itu melingkupi keseluruhan. Melingkupin keseluruhan. Dan itu akan terasa pada saat kita melakukan peripheral. Open focus. Begitu ya. Oke. Berikutnya, pada saat orang sudah peripheral seperti itu, emosi itu kan masih berperan ya, Mas. Kadang-kadang mungkin nggak, wah hidup ini kok menyenangkan begitu. Wow, pada saat awal-awal belajar mungkin kan, wow ada miracle ini, tiba-tiba ini. Lama-lama itu jadi kebiasaan. Terus mungkin merasakan bosan nggak? Kemungkinan nggak. Bosan itu kan strata spektral yang lebih rendah. Gitu ya. Kita dalam nuansa perayaan ya nggak ada bosan. Oke, Mas Riko mungkin pernah mengatakan bahwa setiap hari itu baru. Jadi itulah kuncinya supaya nggak bosan, begitu ya. Perayaan. Oke, nuansa perayaan seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.